Nah, waktu S3 itu apa ininya proyeknya? Apa yang Kalau S3 saya banyak mempelajari tentang bagaimana sifat DNA itu terhadap perilaku organisme atau sel. Oke, kayak yang tadi dibahas di awal kan? Iya. Gimana ternyata? Pada dasarnya kalau kita kan selama ini mengira ya tubuh kita kan jumlah selnya triliunan. Kita baru ngaruh ke tubuh kita tuh kalau sudah triliunan sel itu bersatu gitu kan, jadi organ, jadi jantung, jadi ginjal, jadi kita gitu ya. Oke. Tapi ternyata enggak juga. Satu sel itu bisa berpengaruh terhadap tubuh kita. Satu sel? Satu sel. Contoh, cancer bang, datangnya dari satu sel. Oke. Bukan dari 1000. Ayo kita ini apa namanya? Demo enggak gitu. Betul. Satu dulu. Satu jadi dua, dua jadi kan eksponensial ya. Dua jadi 4, 4 jadi 16, 16 jadi 32. Dan seterusnya. Terus. Lama-lama jadi ribuan miliaran gitu. Jadi tumor kan gitu. Oke. Nah itu perilaku itulah yang pengen kita lihat. Mungkin bahasa Inggrisnya why? Kenapa sih satu sel ini kok bisa jadi jahat gitu? Wah, itu menarik banget. Bahasa tanda apa bahasa mudah ya. Kenapa satu sel itu jadi jahat? Kenapa yang ini enggak? Kok bisa yang jahat ini enggak bisa kedeteksi sama penjaga kita yang namanya sel imun? Darah putih. Ya sel darah putih lah dan rombongannya gitu kan. Sel darah putih macam-macam. Oke. Jadi kenapa kok bisa nggak ketahuan? Tapi kok bisa di kita bang sehari-hari itu kita ngelawanin sel-sel kayak gitu. Oke. Tunggu. Bentar, ini seru banget nih. Berarti itu penelitian itu karena guru SMP yang dulu dong. Iya. Jadi nyambung kan nih? Iya, jadi nyambung. Dari sudut pandang biologi, berarti sel kanker itu, ini katanya nih, sel kanker tuh ada tubuh tuh blueprintnya cacat apa salah, maka ada satu sel yang jadi jahat kan. Betul. Nah, habis itu sel jadi jatuh jadi banyak. Ya. Berarti definisi itu betul dong? Betul. Oke, ada karena tapi nggak ada yang tahu kan kenapa ini jadi jahat gitu kan? Iya, itulah yang kita harus temukan. Sampai hari ini kita belum betul-betul tahu kenapa sel normal bisa jadi jahat. Meskipun ada yang bilang ada karsinogennya tuh, Ya, rokok bisa. apa? Tapi kan tidak semua orang juga yang merokok muncul itu. Kan harus dijawab itu. Kenapa yang satu muncul cancer, yang satu enggak? Kenapa yang satu makan junk food sampai dia tua nggak apa-apa? Kenapa yang ini baru makan junk food 15 tahun kena cancer? Kan gitu. Kalau artikel di Guardian bilang bahwa orang yang punya cancer karena nasib buruk, berarti itu masuk akal? Nasib tidak ada apa namanya, nggak bisa ditarik secara saintifik. Oh, Sulit iya. gitu. Tapi kalau kita mau bicara, sebenarnya kita bicara peluang. Seberapa besar peluang sel di tubuh kita untuk kemudian menjadi cancer? Satu. Yang kedua, seberapa besar sel imun kita bisa ngatasin itu? Kalau kedua premisnya gagal, ya dapat cancer kita. Oke. Kalau salah satu premisnya berhasil, satu ada sel jahat di tubuh saya. Yang kedua, sel imun saya berhasil ngatasin itu. Nothing happen bang. Bahkan saya nggak tahu kalau itu udah disembuhkan. Jangan-jangan sering terjadi. Lah, memang Di secara kita. secara saintifik setiap hari bahkan setiap detik ada sel-sel imun kita yang ngelawan potensi-potensi sel seperti itu. Oke. Potensi ya saya bilang. Jadi mau jahat itu sama sel imun pok matiin dulu sama dia. Oke. Hasilnya apa? Ternyata apa dari penelitian yang dilakukan? Kalau dari hasilnya kesimpulan secara umum sih mengatakan bahwasanya kinerja satu sel itu berpengaruh terhadap minimal organ yang ada di sekelilingnya atau organ yang dia bangun. Misalnya sel otot jantung. Kalau satu sel otot jantung itu bermasalah, ada potensi jantungnya juga bermasalah. Mirip seperti mobil bang, remnya blong bubar bang. Oke. Kan gitu. Satu rem doang, satu kabel aja kan. Oke. Jadi satu sel jangan apa ya, intinya tuh kalau di bidang saya jangan meremehkan yang kecil-kecil itu. Yang kecil-kecil ini justru banyak mempengaruhi hidup kita. Ada cara ngejaga supaya satu sel ini nggak aneh sendiri nggak? Ya, kita jaga supaya penjaga dari sel ini sehat, yaitu sistem imun kita. Oke. Sistem imun kita tuh nggak hanya bunuhin virus bakteri loh bang, dia juga menjaga kesehatan banyak sel di dalam tubuh kita. Oke. Kayak polisi di tubuh kita dia. Nah, kalau dari konten-kontennya kan sering mengkaitkan sistem imun sama stres dan pikiran. Betul. Seberapa nyambung? Karena kan pikiran gitu. Ya, itu kan mind body connection kan dulu sering diperdebatkan lah sekitar tahun 80-an. Muncul tahun 90-an, kemudian tahun 2000-an banyak riset keluar. Mind body connection. Jadi pikiran kita, Bang, ini aja logikanya. Pikiran kita datang dari mana, Bang? Dari otak kan? Dari otak. Oke, otak kita terdiri dari sel, Bang. Ya. Namanya neuron. Oke. Ada 86 miliar neuron. Oke. Berarti pikiran kita nyata nggak, Bang? Kalau dari sudut pandang itu nyata. Nyata. Dia dihasilkan dari sel, Bang. Itu nyata loh. Tapi padahal abstrak ya. Maksudnya di kepala kita kayak pikiran tuh abstrak kan? Ya abstrak, tapi sel kita menghasilkan itu. Kalau mau lihat ada di Instagram saya ada tuh sel satu yang nyala-nyala. Ya seperti itu dia kinerjanya. Yang lemparin molekul biokimia aja. Tapi di kita diterjemahkan sebagai informasi. Dan itu terjadi sepersekian milisecond. Oke. Satu sel ada 86 miliar tadi bang, banyak sekali bang di dalam tubuh, Oke. di dalam otak kita. Hubungan dengan imun? Otak kita yang ngatur hampir seluruh organ kita bang. Oke. Organ kita terdiri dari jutaan hingga miliaran sel. Oke. Sebetulnya organ apa? Paru-paru terdiri dari sekitar 125 miliar sel. Jadi kalau dia bermasalah, ya otaknya yang ngatur kan. Jadi mind body connection kita dihubungkan. Mungkin salah satu contoh paling gampang di sini lah, di dekat batang otak ini, turun ke bawah sampai paru-paru, jantung, pencernaan itu ada saraf ke-10 kranial namanya nervus vagus bahasa Latin, Oke. vagal nerve bahasa Inggrisnya. Itu mengatur apa yang kita pikirkan itu berpengaruh terhadap organ.
Jadi kalau kita lagi stres bisa aja lambungnya yang kena bang. Atau lagi ngapain kok ulu hati saya nggak enak ya, kok punggungnya nggak nyaman ya. Itu karena ada vagal nerve itu. Jadi rasa sakit yang dirasakan otak itu diwujudkan ke dalam badan kita. Itu hubungannya sama asam lambung, GERD Iya, gitu-gitu ya? bisa salah satunya. Tergantung orangnya. Stres kita oleh tubuh kita itu harus dibagi bang. Nggak mungkin kalau otak nahan itu terus meledak lah dia. Iya. Dia harus dibagi ke bagian tubuh kita Oke. untuk kemudian diatasi oleh kita. Bagaimana cara tubuh membagi? Dia akan mengarahkan stres itu atau respon biokimia itu ke bagian tubuh yang paling lemah. Ya, akan kerasa di situ. Kalau lemahnya di lambung, lambung. Kalau lemahnya di punggung, sakit punggung dia. Kalau lemahnya di kaki, kaki. Jadi seperti itulah sebenarnya cara kinerja tubuh kita. Sebetulnya rasa sakit itu adalah indikasi tubuh kita mengatakan kamu harusnya istirahat, kamu harusnya berhenti. Berikan kami hak untuk istirahat. Kalau tubuh mau ngomong, Oke. kalau tubuh mau ngomong, itu sebenarnya sinyal-sinyal itu. Makanya kalau kita ke dokter kan dokter istirahat pak, jangan terlalu stres. Ngomongnya gampang, ngelakuinnya sulit. Nah itu gimana caranya nggak stres? Maksudnya dalam kehidupan modern sekarang kan? Pasti stres bang. Stres itu ada dua bang, ada eustress, ada distress. Eustress itu yang baik. Contoh kita harus belajar keras untuk ujian nilainya bagus, itu stres yang baik. Karena akan membangun otak kita dan membangun rasa percaya diri kita. Ada distress, stres yang sangat yang mungkin muncul karena sesuatu yang nggak jelas. Overthinking lah. Padahal overthinking itu juga datang dari stres yang muter-muter aja sebenarnya di kepala. Jadi distress itu lebih, kalau bahasa mudahnya, distress itu negatif. Eustress itu positif. Jadi apa ya? Tidak semua stres buruk. Nah artinya ngurangin di-stresnya kan? Iya. Harus Ini dikurangi. gimana caranya tapi? Ya mengenali diri, bang. Bagaimana? Oh, saya kalau begini responnya. Jadi yang sering tidak kita lakukan adalah kita tidak pernah memvisualisasikan apa yang kita rasakan sehari-hari. Makanya kalau psikolog bilang, bawa journaling kamu gitu kan. Iya, journaling. Bawa begini, bawa dengarkan musik, bawa apa, macam-macam orang bisa melakukan. Karena dengan contoh satu journaling deh, kita nulis, itu kita bisa mengetahui sebenarnya perasaan kita loh dalam satu hari. Pagi ini sebel banget. Tadi mobil gua disenggol motor nih, Axel misalkan. Tapi ditulis bang. Tapi habis itu aku ngopi, agak tenang ya. Jadi ngerti kan? Oh berarti kalau emosi saya naik, aku harus ngopi nih. Contoh nih ya, contoh. Kecuali punya GERD bang, jangan ya. Ya kan itu dengan menulis begitu, kita mengetahui, kita nggak pernah yang namanya, atau mungkin jarang orang Indonesia itu, sebagian besar ya, kecuali yang sudah menyadari ini secara psikologis, itu menuliskan itu atau menyadari rasa perasaan yang dia rasakan. Karena itu sangat penting banget sebetulnya untuk tahu kita tuh eustress atau distress. Gampangnya gimana? Untuk tahu itu distress, ya perasaan kita amburadul bang, emosinya nggak teratur, kemudian kedorong kemana-mana, itu distress sudah. Marah-marah nggak jelas, kan Bang Dika masuk juga marah-marah sama kru, nggak jelas nih udah sarapan belum dia kan, nggak jelas bisa gitu. Karena nggak sarapan bisa, juga ya. Bisa juga. Nggak makan itu menginduksi hormon lain untuk membuat kita agresif. Kenapa kita agresif? Karena nggak makan ya, karena kita tubuh minta aku harus makan. Dia agresif. Bener nggak ada satu waktu di umur manusia di mana selnya udah berhenti membelah dan akhirnya pelan-pelan mati? Ya, betul. Namanya Hayflick limit. Apa namanya? Hayflick limit. HAYFLICK. Di umur berapa? Sebetulnya nggak ada batasan umurnya, tapi yang paling pasti adalah yang sudah pasti ya. Kalau umur tidak ada secara saintifik. Secara saintifik yang pasti adalah setiap sel di tubuh kita yang tadi 37,2 triliun, satu sel itu hanya punya kemampuan membelah 60 kali, Bang. Lalu? Kalau kita sakit, sel kita rusak kan? Kita membelah 1 kali. Sakit lagi kita membelah lagi 2 kali. Stres kita membelah lagi 3 kali, 4, 5, 6, 7 terus. 60 kali dia harus berhenti, Bang. Kalau nggak cancer. Ya Allah, capek banget. Iya, tubuh kita gitu kan. Makanya bilang jangan, sebenarnya kalimatnya bukan jangan stres, tapi kendalikan stres Anda supaya tubuh kita tidak perlu membelahkan selnya, tapi memperbaiki selnya. Makanya kalau puasa itu namanya autofagi, memperbaiki sel kan, bukan membelah sel. Nah, ini pertanyaan lanjutan nih. Autofagi katanya bisa membersihkan sel yang rusak. Betul itu? Betul. Dengan puasa? Dengan puasa. Puasa maksudnya intermittent fasting kan? Intermittent fasting, Ramadan fasting, segala bentuk fasting yang menginduksi kita lapar kurang lebih 12 hingga 48 jam. Berarti sekarang lagi puasa juga sehari-hari? Oh, enggak juga. Kalau Ramadan aja. Kenapa nggak puasa juga? Kalau tahu bahwa itu adalah cara yang bagus untuk memakan sel yang sudah mati. Iya, sebenarnya itu pilihan pribadi sih. Kalau puasa itu. Praktikalitas saja. Praktikalitas. Kalau saya sih makan, tapi kita jaga aja makannya. Sebetulnya autofagi ini adalah metode yang sangat baik untuk tubuh kita membersihkan segala toksin itu tanpa kita harus mengkonsumsi obat atau suplemen, gitu kan. Dan untuk mendorong supaya tubuh kita nggak terlalu banyak membelah ini selnya. Karena tadi batasnya di 60. 60. Dan itu kan bisa habis cepat, Bang. Misalnya nih, Abang nggak pernah tidur dari usia 15 tahun sampai 30 tahun, habis jangan-jangan, Bang, pembelahan selnya. 15 tahun nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur misalnya nih, vampir atau kebiasaan atau lifestyle-nya buruk, bisa aja. Jadi itu yang menginduksi faktor-faktor, banyak sekali faktor biologis tubuh itu yang bisa menginduksi penyakit. Jadi Hayflick limit itu dia 60 kali. Kalau udah selesai, tubuh akan atau sel itu akan berhenti membelah dan dia akan senescence. Senescence itu penuaan. Dia akan berhenti atau dihilangkan oleh sel lain dari tubuh kita. Berarti
rahasia hidup abadi adalah membuat sel berhenti membelah. kan. Ya, tapi kan cancer jadi, Pak. Nanti jadi kayak film Spider-Man itu, jadi kadal kita kan. Dr. O'Connor atau siapa itu. Dia kan, dia kan bilang gitu Bener, di iya, filmnya iya. itu. Saya membuat tubuh saya tidak bisa berhenti membelah kan. Sel kadal itu nggak bisa berhenti membelah dia. Oke. Makanya survivability reptil itu ribuan tahun. Karena dia tidak pernah berhenti. Secara spesiesnya karena pembelahan selnya sangat bagus banget. Makanya umur kura-kura kan ratusan. Betul, karena dia lambat sekali pembelahan selnya. Oh, Dia itu juga- rahasia hidup abadi. Berarti jadi kura-kura Bang kita. Tapi jadi Ya, kura-kura. jadi Pilihannya kura-kura itu. aja gitu ya. Pilihannya itu. Mau hidup lama tapi lo hijau. Ya bener juga ya. Hijau bilang, udah bersih. Tapi hijau. Tapi pasti, nggak tahu pasti ya. Tapi mungkin nggak akan ada ilmuwan yang akan breakthrough itu soal menghentikan, membuat sel itu terus membelah. Saya yakin iya. Karena dulu kita nggak bisa lihat sel kita kan. Sekarang kita bisa lihat real time, Bang. Maksudnya apa tuh? Lagi ngapain selnya nyala itu, ngapain dia menghasilkan senyawa biokimia apa, kita bisa lihat Bisa, sekarang. oke. Dulu Dulu enggak, sekitar mungkin 50 tahun yang lalu nggak bisa lihat kita. Mengira-ngira, makanya hebat banget ilmuwan zaman dulu kan bisa tahu DNA itu bentuknya kayak gitu hanya dari X-ray diffraction aja, gambar foto yang kayak ronsen kayak sekarang. Oh. Dia lihat dia gini-gini kali ya, Watson and Crick itu. Oh, ini DNA kita kayak gini kali ya gitu. Dia susun di lab kan pakai ulir-ulir itu. Ya double helix itu Double ya. helix, dan Iya. kita benar-benar sekarang bisa lihat kalau DNA kita double helix. Baru 50-an tahun kemudian kan. Teknologinya sangat bagus sekali sekarang. Dan teknologi hari ini belum juga sangat canggih, masih ada. Saya yakin 50 tahun ke depan mereka mungkin bisa ngutak-ngutak DNA sendiri di rumah.